Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Min 1 Kediri. Akidah Akhlak kelas 6 semester ganjil, bab 3 Qadha dan Qadarku. Materi diambil dari draft buku siswa Akidah Akhlak sesuai dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Ada 4 kompetensi inti yang harus dikuasai oleh siswa, dan kompetensi dasar 1.3 menerima adanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui qadha dan qadarnya. 2.3 menunjukkan sikap patuh dan tanggung jawab sebagai wujud mempelajari iman kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3.3 menganalisis iman kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4.3 menyajikan contoh qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Peta konsep, pengertian, perbedaan qadha dan qadar, dalil baik dari Quran dan hadis, teladan qadha dan qadar, dan hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Ayo kita mengamati. Anak-anak, coba perhatikan ada 3 gambar di bawah ini. Gambar anak-anak, gambar ketika orang sudah menikah, dan gambar ketika orang sudah meninggal dunia. Nah, sebelum sampai pada pembahasan, buatlah menjadi cerita sederhana dari urutan gambar di atas sesuai dengan kemampuanmu memahami tentang qadha dan qadar. Baiklah, sekarang kita buka cakrawalamu. Pengertian dan perbedaan qadha dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang berbeda satu sama lain. Ada laki-laki dan perempuan. Ada yang berambut lurus dan keriting, berkulit putih dan hitam, ada yang pintar dan tidak. Semua merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita sebut dengan takdir. Menurut bahasa, qadha memiliki beberapa arti, yaitu hukum, ketetapan, perintah, dan kehendak. Like Sedangkan qadar berarti kepastian, kuasa, nasib, dan ukuran. Menurut istilah, qadha adalah iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada azali tentang segala sesuatu yang ada di bumi ini dengan segala keadaannya. Misalnya, apakah kita kelak menjadi orang alim atau berpengetahuan? Itu adalah qadha. Sedangkan qadar adalah penciptaan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ukuran dan keadaan tertentu yang menjadi iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti penciptaan ilmu di dalam diri kita setelah hadir di dunia sesuai dengan kehendak di zaman azali. Sebagai orang yang beriman, kita wajib untuk mempercayai dengan keimanan kita yang paling tinggi tentang adanya qadha dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang biasa kita menyebutnya dengan istilah takdir. Sebab beriman kepada qadha dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6. Perbedaan qadha dan qadar. Qadha adalah merupakan suatu ketentuan dari Allah atas makhluknya sejak zaman azali dan tidak bisa dirubah dengan apapun.
Sedangkan qadar merupakan ukuran atau batasan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas segala keputusan di saat kita telah berada di alam dunia, sesuai dengan usaha dan daya upaya kita dalam berusaha. Macam-macam takdir. Istilah qada dan qadar dalam kehidupan manusia lazim disebut takdir. Dan apabila dilihat pengaruh usaha manusia, takdir dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Nah, yuk kita pahami apa takdir mu'allaq dan takdir mubram itu. Pertama, takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia, seperti A. Orang yang sakit dengan berobat menjadi sembuh. B. Orang yang miskin bekerja keras kemudian menjadi kaya. C. Pelajar yang nilai ulangan ujian setelah belajar tekun menjadi bagus dan sejenisnya. Nah, sekarang takdir mubram, yaitu takdir yang tidak bisa dirubah, sebagaimana contoh jenis kelamin manusia, kematian manusia, dan jodoh manusia, serta yang lainnya. Dalil qada dan qadar terdapat dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Teladan qada dan qadar. Mempercayai qada dan qadar itu adalah kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, adalah atas kehendak Allah. Sehingga sebagai orang yang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman yang artinya, siapa yang tidak ridho dengan qadaku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Hadis rawahu Tabrani. Hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Orang beriman pasti ketika mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika orang beriman mendapatkan dan mengalami musibah dalam bentuk apapun, pasti akan bersabar. Terhindar dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang tidak memiliki keimanan kepada qada dan qadar, salah satunya bisa dilihat jika seorang tersebut memperoleh keberhasilan, nikmat dan kebahagiaan, mereka akan menganggap bahwa itu semua adalah hasil usahanya sendiri dan merasa hebat. Apabila mereka mengalami kegagalan dan musibah, mereka mudah berkeluh kesah dan putus asa karena mereka menyadari bahwa hal tersebut sebenarnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mampu optimis dan giat bekerja. Kita tidak pernah mengetahui takdir apa yang akan terjadi pada diri kita.
Semua diri kita pasti menginginkan nasib baik, bahagia, dan penuh dengan kesuksesan. Namun semua itu tidak akan datang begitu saja, tetapi harus diusahakan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa memiliki hidup yang optimis dan giat belajar serta bekerja untuk meraih apa yang diinginkan tersebut. Dan yang terakhir adalah menenangkan jiwa. Ketenangan hidup pasti akan dirasakan bagi orang Islam yang beriman kepada qada dan qadar Allah. Sebab Muslim tersebut akan selalu senang, ikhlas, dan sabar dalam menerima setiap ketentuan baik dan buruknya dalam kehidupan yang dijalani. Rangkuman 1. Umat Islam wajib meyakini kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Qada artinya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang belum terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. 3. Qada dan qadar sering disebut takdir. Takdir ada dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia, sedangkan takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Nomor 4, umat Islam wajib bersyukur apabila usaha dapat mengubah takdir. Sebaliknya, harus bertawakal kepada Allah apabila usaha tidak dapat mengubah takdir. 5. Umat Islam yang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memperoleh hikmah. A. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. B. Terhindar dari sifat sombong dan putus asa. C. Mampu optimis dan giat bekerja. D. Menenangkan jiwa. Ayo anak-anak, kita mengerjakan tugas. Coba kalian analisis gambar ini, kemudian tulislah hasil analisis kalian tentang gambar tersebut dalam kolom yang sesuai dengan jenisnya. Di antara gambar ini, apakah termasuk mu'allaq atau mubram? Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. 1. Apa yang dimaksud dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala? 2. Tuliskan dalil nakli tentang kewajiban kita beriman pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Jelaskan bagaimana sikap kita ketika kita mengalami qada dan qadar yang tidak menyenangkan. 4. Sebagai pelajar, bolehkah kita hanya berpangku tangan dalam meraih prestasi? Jelaskan. 5. Sebutkan hikmah bagi kita jika meyakini dengan iman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dah.